Berawal dengan memperlihatkan mantan bos mafia bernama Charlie Mattei yang sudah pensiun dan telah menjual semua asetnya untuk memilih hidup tenang bersama keluarganya. Untuk itu hari ini Charlie bersama anaknya bernama Anatoly akan pergi ke sebuah pasar untuk berbelanja sebelum kembali ke rumah. Hingga setelah sampai, Anatoly yang melihat ada pertunjukan sirkus kambing langsung meminta turun untuk menonton. Sementara Charlie akan memarkirkan mobilnya terlebih dulu. Namun yang tak diduga, saat di parkiran dia langsung diberondong senjata oleh sekelompok mafia secara membabi buta untuk kemudian langsung melarikan diri. Ajaibnya, Charlie masih bisa bertahan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Yang di sini dokter berusaha menyelamatkan Charlie dari luka yang begitu parah di wajah, yang mengangkat 22 peluru yang menyarang di tubuhnya. Untuk itu adegan berpindah kepada mafia besar bernama Jakiak, sekaligus sahabat dari Charlie sendiri yang sangat ketakutan mendengar kabar kalau Charlie belum juga mati. Karena ternyata Jakiak sendirilah dalang dari penembakan tersebut. Jadi apa penyebab dia melakukan itu? Sabar. Untuk itu kita akan melihat di mana Charlie masih muda dan bagaimana persahabatannya dengan Jakiak. Di mana di umur 18 tahun, Charlie sudah dipenjara bersama ketua mafia yang sangat berpengaruh di kota Prancis bernama Padopa, sekaligus menjadi mentor Charlie sendiri. Namun setelah mereka keluar, Charlie mendengar berita dari radio bahwa Padopa telah tewas dibunuh oleh mafia lain. Dan pelakunya adalah mafia besar bernama Hernandez karena persaingan bisnis mereka berdua. Tapi setelah itu, Charlie memutuskan untuk membunuh Hernandez bersama Jakiak dan satu lagi sahabatnya bernama Karim yang mereka memiliki perjanjian sahabat sampai mati. Dan mulai dari sinilah mereka menjadi mafia besar, di mana Karim bersama Charlie langsung membunuh Hernandez. Sementara di tempat kejadian, kita akan diperlihatkan detektif Mary yang akan menangani kasus penembakan Charlie tersebut. Setelah Charlie selesai dioperasi, kedua anak bersama istrinya hanya bisa melihat keadaannya masih tak sadarkan diri. Setelah Charlie sadar, dia kedatangan pengacaranya sekaligus sahabat lamanya yaitu Karim untuk menjenguknya. Di sini Karim ingin sekali membalas dendam dan mencari siapa pelakunya. Namun pengacara Martin sekaligus juga sahabatnya meminta jangan gegabah sebelum Charlie pulih. Untuk itu Karim meminta kepada Martin untuk menjaga Charlie dan jangan sampai meninggalkannya sendirian. Benar saja, malam ini juga muncul dokter jadi-jadian untuk kemudian masuk ke ruangan Charlie dan menembaknya secara membabi buta. Dan ternyata itu adalah pasien lain karena Charlie sudah dipindahkan oleh anggotanya bersama detektif Mary yang sedang santai sambil mendengar musik kesukaan Charlie. Hari ini juga Jakiak datang ke rumah sakit untuk berpura-pura prihatin dengan kondisinya, yang di situ juga Karim siap menjaga Charlie. Yang sebenarnya di sini Charlie sudah tahu pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Tapi Jakiak langsung bersumpah akan mencari pelakunya sampai ketemu karena Charlie adalah saudaranya sendiri.
Beruntung saat ini Karim sudah mendapatkan anggota Jakiak, langsung datang kepada Charlie untuk membawanya ke markas mereka. Setelah sampai, Charlie yang kenal dengannya membuat pria bernama Predik ini terkencing-kencing. Tapi di sini Charlie meminta untuk mengatakan sejujurnya, maka dia tidak akan dibunuhnya, melainkan akan dilepaskan. Predik langsung menjelaskan, dalangnya adalah Jakiak, dan penyebabnya adalah di saat Charlie bersama Jakiak dulu masih bekerja sama, haram bagi Charlie untuk berbisnis narkoba. Padahal narkoba adalah jalan masa depan untuk Jakiak. Ditambah Charlie saat ini sudah pensiun dari dunia mafia. Dan karena di dunia ini orang yang paling ditakuti adalah Charlie, Jakiak takut bahwa Charlie akan menjadi penghalang bisnisnya. Untuk itu Jakiak ingin selangkah lebih maju dari Charlie dengan cara terlebih dulu membunuhnya. Di saat Karim meminta untuk membunuh Predik, Charlie tidak mau karena dia sudah berjanji tidak akan membunuhnya. Yang padahal Karim mengingatkan bahwa dia sudah tahu sifat busuk Jakiak yang bisa saja membunuh mereka kembali. Namun Charlie tetap tidak mau membalas dendam karena masih memegang teguh perjanjian sahabat sampai mati. Di sisi lain, Karim yang sedang makan malam bersama anak-anak dan ayah ibunya menandakan bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia. Tapi hal itu seketika berubah karena saat dia akan pergi, Karim langsung diculik anggota Jakiak. Setelah itu dia langsung disiksa habis-habisan. Dan kali ini Karim akan dibunuh dan terlebih dulu potongan jarinya akan dikirim ke Charlie. Hingga setelah istri Charlie menerimanya, di situ tertulis nama Karim menggunakan darah. Dengan kesedihan tak terbendung sahabat terbaiknya dibunuh, melihat keluarga termasuk anaknya kehilangan ayahnya, sementara pembunuhnya sedang bersenang-senang, Charlie benar-benar memutuskan untuk membalas dendam. Hingga saat mereka sedang berpesta atas keberhasilannya, di saat itu juga muncullah Charlie sambil memegang bom yang membuat mereka mati ketakutan. Mau tidak mau mereka terpaksa mengumpulkan senjata satu persatu. Tapi yang aneh, Charlie tidak langsung membunuh mereka, melainkan membiarkan tetap hidup untuk meminta permisi dulu dan meminta maaf kepada anak istri mereka semua bahwa mereka akan segera mati besok. Karena setelah itu Charlie pasti akan membunuh mereka satu persatu. Tapi ada satu yang dia bunuh di sini, yaitu Bastian. Karena saat penembakan itu Charlie tanda dengan jam tangan yang dia pakai. Dan benar saja, saat satu anggota Jakiak akan mengunjungi makam anaknya untuk meminta maaf, Charlie muncul secara tiba-tiba bak malaikat pencabut nyawa yang langsung membunuhnya. Dari itu, anggota Jakiak yang tak menemukan Charlie di rumahnya hanya bisa menghancurkan semua isi rumahnya. Karena ternyata Charlie sudah bersembunyi di tempat aman yang hanya diketahui anggotanya saja dengan ditemani kucing kesayangannya. Namun tak berselang lama, Charlie yang mengetahui ada orang yang datang langsung bersembunyi. Yang padahal itu adalah Martin yang ingin melaporkan tentang rumahnya. Namun karena Charlie sudah sangat berpengalaman, dia tahu bahwa yang datang bukan cuma Martin. Dan benar saja, anggota Jakiak sudah berada di luar yang di sini Martin dikasih senjata untuk melarikan diri. Sementara dia harus terlibat kontak senjata dengan mereka dan langsung kabur menggunakan motornya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang di sini Charlie tak berhasil mereka tangkap.
Ditambah lagi ketika tepat masuk di jalan raya, Charlie memiliki ide baru dengan sengaja menabrak mobil polisi yang membuat dia akhirnya bisa selamat dari pengejaran. Akibatnya Charlie langsung dibawa ke kantor polisi yang ditangani oleh detektif Mary. Namun karena nasib dan musuh mereka sama adalah Jakiak, Mary memilih untuk membela Charlie. Yang di sini Mary memberi informasi dari penyelidikannya bahwa dari kelima orang penembak terhadapnya, ada satu orang yang memang sengaja tidak mau menembak Charlie. Karena 5 peluru yang ditembakkan selalu mengarah ke tempat yang sama, bukan mengarah ke tubuhnya. Untuk itu saat ini juga Mary langsung melepaskan Charlie. La justice divine devant souvent celle des hommes. Décidément, vous êtes très croyant. Vous êtes libre. Alhasil, Jakiak datang langsung mengamuk dan meminta untuk segera menghabisi Charlie dan juga seluruh keluarga dan anaknya. Hingga saat Anatoly di sekolah bersama Gwen, mereka terus diikuti detektif Mary. Tapi ketika penjemputan anak perempuan Charlie, tak diduga datanglah anggota Jakiak yang menembaki Gwen untuk kemudian menculik mereka berdua. Tapi yang aneh, ternyata hanya Anatoly yang dibawa. Sementara anak perempuannya hanya disiksa lalu kemudian ditinggalkan di tengah jalan dan mengancam akan membunuh Anatoly jika Charlie tidak menyerahkan diri. Di sisi lain, Jakiak sudah merencanakan untuk membunuh Anatoly yang langsung menyuruh anggotanya bernama Pascal untuk menyelesaikan misinya hari ini juga. Charlie yang sudah tahu langsung mengikuti kemana Pascal untuk mendapatkan Anatoly. Dan setelah tahu dia masuk ke sebuah rumah, Charlie langsung masuk melalui tembok agar tidak diketahui. Tapi ternyata di balik tembok ini dipenuhi kawat duri berlapis yang membuatnya terjebak dan sulit untuk bisa keluar. Di sisi lain, anggota Pascal terkejut saat diminta untuk membunuh Anatoly karena sebenarnya Anatoly adalah anak kecil yang tidak bersalah. Menganggap ini tidak benar, saat sudah mengambil alatnya, anggotanya langsung memukul Pascal untuk kemudian menyelamatkan Anatoly. Namun sayang, Pascal langsung datang dan membunuhnya saat itu juga. Saat Anatoly akan dibawa dan tidak dibunuh di sini untuk menghilangkan jejak, Charlie masih berjibaku dengan kawat-kawat tersebut. Hingga saat Pascal sudah pergi membawa Anatoly, tiba-tiba di sini Charlie dengan mudah membunuh Pascal dengan tangan kosong. Setelah kembali, Charlie meminta untuk mereka jangan bersembunyi lagi karena dia ingin menyelesaikan ini semua. Dan hari ini juga semua anggota Jakiak sudah terbaring kaku di jalanan, yang artinya Charlie sudah membantai mereka semua. Tinggal giliran Jakiak yang sedang sendirian di rumah, merasa ada yang sudah masuk ke rumahnya. Setelah diperiksa, ya itu adalah Charlie yang sudah menodongkan senjata. Tapi yang aneh, Charlie tidak langsung membunuhnya karena masih memegang komitmen sahabat sampai mati dan meminta mereka berdua berdamai. Tapi ketika Jakiak memiliki kesempatan untuk membuat kopi, dia langsung menyiram Charlie dengan air panas yang membuat dia kembali ditodongkan senjata. Beruntung Charlie dapat melumpuhkannya, namun sayang polisi terlalu cepat datang yang membuat mereka berdua harus ditangkap. Saat di BAP, tak satupun pertanyaan atas pembunuhan anggota Jakiak dia akui di sini. Dan karena dia sudah membantu Mary bisa menangkap pembunuh suaminya juga, Mary dengan senang hati membebaskannya karena tahu Charlie adalah orang yang baik. Je regrette d'être arrivé trop tôt. J'espère ne plus jamais avoir affaire à vous. Saat keluar, Charlie langsung dijemput oleh Martin sahabatnya yang masih tersisa. Yang di sini Charlie meminta Martin untuk mengantarkannya ke parkiran di mana dia pertama kali ditembak.
Setelah sampai, faktanya Martinlah orang kelima yang ikut menembak Charlie di sini. Tapi penjelasan Martin, dia sama sekali tidak diberitahu oleh Jacquiak kalau orang yang akan mereka bunuh adalah Charlie. Yang setelah tahu, Martin memutuskan untuk melepaskan semua tembakannya di tempat kosong yang tadi sudah kita lihat. Meskipun sudah menjelaskan dan meminta maaf, Charlie tetap menembak Martin. Tapi ternyata Charlie tidak menembaknya, melainkan juga menembaknya di tempat kosong yang membuat mereka berdua impas. Setelah semua berakhir, kini Charlie bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Tanpa ada lagi pengkhianat yang mengganggu. Tamat, sungguh berkomitmen. Jadi yang sudah kita lihat tadi, pentingnya kesetiaan dalam persahabatan, tidak adanya pengkhianatan, yang sudah sama-sama berjuang dari nol. Jika tidak, Anda akan mendapatkan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini untuk membantu saya terus mengupload film ke YouTube dan memberikan film-film menarik lainnya. Saya Aldo pamit undur diri dan ditunggu video saya selanjutnya. Thank you.